Pemirsa, serangan militer dari Yaman ke Israel memicu kemarahan Amerika Serikat yang akhirnya turun tangan ikut menggempur Sanaa. Amerika Serikat mengincar lokasi strategis kelompok Houthi Yaman. Mengapa Yaman berani menunjukkan perlawanan keras terhadap Israel yang jelas didukung oleh Amerika Serikat? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, dan pakar pertahanan dan hubungan internasional Presiden University, ada Jane Francois. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, dengan adanya serangan atau klaim serangan yang dilakukan oleh Yaman terhadap Israel yang meluncurkan rudal balistik ini, kenapa Yaman sebegitu berani melawan Israel? Bagaimana kekuatan militer dari Yaman sendiri, Pak Cepi? Ya, perkembangan ini memang menambah rumit ya konflik di Israel. Tentu saja pertanyaan yang sangat logis, kita kemudian bertanya mengapa tiba-tiba Houthi bisa menyerang ya. Dan kalau kita melihat sekarang ini Israel mengalami kesulitan yang besar karena musuhnya makin banyak ya, dan tersebar ya. Kalau musuh banyak mungkin dia masih bisa berkonsentrasi menyerang. Nah, ini tersebar ya, scattered ya. Misalnya Hamas di jalur Gaza, kemudian di utara tuh ada Lebanon dan Suriah, di selatan ada Hamas di jalur Gaza, di timur ada, di tepi barat itu ada kelompok militan Palestina, dan Iran sendiri walaupun jauh ya dari Israel dengan beberapa negara yang membatasi. Dan yang paling mutakhir sekarang adalah Yaman. Yaman sebetulnya cukup jauh ya di tenggara Israel, tetapi Yaman ini negara sekarang sedang perang saudara ya, tidak bertuan. Walaupun bisa diplot bahwa Houthi itu lokasinya di sebelah utara Yaman, tetapi tidak begitu jelas gerakannya di mana. Dan dia sudah membuktikan memiliki rudal hipersonik. Rudal hipersonik itu selain jaraknya juga cukup jauh, dia kecepatannya itu antara Mach 5 sampai Mach 20 ya. Untuk diketahui satu Mach itu, satu kecepatan suara itu 1.200 km per jam. Jadi daya rusaknya cukup besar. Dan jumlah dari kekuatan Yaman tidak ada data yang bisa mendukung. Tetapi kalau dia sudah mulai menggunakannya dan ada penjelasan bahwa rudal dan drone sudah digunakan untuk mulai menyerang ke arah Israel, berarti memang Houthi ini ada dukungan ya. Kita belum tahu siapa, tetapi dugaan orang tentu saja Iran. Dan ini akan membuat sekali lagi konflik ini makin rumit. Tetapi kalau kita melihat posisi Israel, maka Israel juga mengalami banyak kesulitan. Ya, contohnya adalah kalau negara itu terancam pada serangan musuh, dan musuhnya itu jelas siapa dan di mana, itu mungkin tidak begitu berat bagi Israel untuk melawannya. Tetapi sekarang ini tidak jelas ya, melawan dari Israel itu tersebar kemana-mana dan juga tidak diketahui benar kekuatannya. Nah, contohnya adalah langsung tiba-tiba Houthi dari Yaman Utara tuh menyerang dengan rudal hipersonik. Nah, ini menyulitkan Israel untuk mempertahankan diri atau untuk membalasnya. Kenapa? Karena dalam menyerang ya, teori winning the war yang sangat tradisional itu adalah menyerang di titik gravitasi musuh, di titik penting musuh. Nah, sekarang titik pentingnya itu tersebar, jadi bisa dibayangkan. Analogi dari ini adalah pada saat Amerika mendapatkan surprise attack di Pearl Harbor tahun 41 dan surprise attack di New York ya waktu 9/11. Pada waktu Pearl Harbor tahun 41 itu 3-4 tahun selesai. Tapi pada 2001 pada 9/11 itu 20 tahun tidak selesai, dan itu memakan banyak sumber daya dan sumber dana. Dan ini beratnya tantangan yang dihadapi Israel sekarang ini. Oke, itu soal kekuatan militer dari Houthi Yaman. Saya mau menuju ke Mbak Jen, tapi apa sih Mbak sebetulnya yang mendasari kenapa kemudian Houthi Yaman bersikeras berani untuk melawan Israel dan Amerika Serikat? Karena ini kan memancing reaksi juga dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari Israel. Ya, betul. Kalau menurut saya peristiwa ini adalah rentetan dari peristiwa sebelumnya. Artinya
tidak kaget juga kenapa kemudian Houthi akhirnya bertindak sejauh ini dengan rudal balistik yang canggih. Dan yang kedua adalah Israel akhirnya kebobolan dan diakui bahwa ternyata tidak bisa menangkis serangan rudal tersebut. Houthi tidak sepopuler Hamas ya dalam hal ini, dalam konteks kelompok bersenjata, tapi kemudian mau untuk mengcounter Israel ya. Dan kalau dari secara geopolitik, geostrategis memang agak jauh, saya setuju. Harus melewati Arab Saudi terlebih dahulu, baru kemudian negara Yemen. Kemudian Yemen sendiri memiliki masalah internal, tapi kemudian dengan PD menyerang Israel seperti itu ya. Dan saya melihatnya ada beberapa faktor di sini. Yang paling kuat adalah atau menjadi akar masalah ya, adanya nation building Israel sendiri yang tidak didukung oleh negara-negara Timur Tengah pada umumnya. Mayoritas yang mendukung kan selama ini Amerika. Dan efek daripada kehadiran Houthi tentu saja ya ingin supaya Israel tidak kemudian merasa superpower di Timur Tengah. Seperti itu saya melihatnya. Oke, tapi efek untuk Yaman sendiri dengan adanya reaksi menyerang Israel ini apa, Mbak? Efeknya tentu dari Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan akan ada serangan balasan seperti itu ya. Nanti efeknya tidak hanya merugikan Yemen sendiri, artinya ada kerugian ekonomi juga infrastruktur dan menyerang juga warga sipilnya. Itu yang ditakutkan juga. Efeknya justru ke sipilnya, tidak hanya Houthi kan gitu ya. Lebih ke Yemen, apalagi Yemen sekarang ada Yemen Utara, Yemen Selatan walaupun sudah unifikasi, tapi tetap belum bersatu secara penuh. Secara nation building Yemen masih belum utuh gitu. Oke, saya menuju ke Pak Cepi lagi. Pak Cepi, kok tadi kan Pak Cepi menyampaikan ada rudal balistik itu merupakan kemampuan militer yang dimiliki oleh Houthi Yaman ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan kemampuan militer dari Israel dan juga Amerika Serikat? Karena kalau kita melihat tadi Mbak Jen juga mengatakan ini adalah rangkaian. Karena pasca Houthi Yaman ini kemudian mengklaim ya menyerang Israel, beberapa jam setelahnya Amerika Serikat juga melakukan penyerangan ke wilayah Yaman. Ya tentu saja serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan bantuan Amerika Serikat itu pasti terukur ya, pasti mereka tidak akan menghantam secara total karena itu dalam perang konflik yang berkepanjangan seperti ini maka strategi itu perhitungannya jauh ke depan ya, tidak frontal ya, tidak simultan. Mengapa? Karena tadi saya sudah sampaikan beberapa serangan-serangan yang menyerang Israel itu dari banyak arah ya tersebar dan kekuatannya pun sulit untuk diketahui ya, diketahui sepanjang yang bisa diselidiki tetapi tidak bisa dipastikan sehingga serangan-serangan itu pun harus dilihat seefisien mungkin karena untuk membuat atau melaksanakan sebuah operasi udara itu biayanya sangat mahal jadi harus dengan perhitungan yang tepat, yang efisien. Oke, baik. Kalau kita melihat tapi Pak Cepi dengan adanya kekuatan militer untuk Israel dan juga Amerika Serikat ini seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lengkap tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Mbak Jen lagi. Mbak Jen, sebetulnya motif dari Houthi Yaman ini kemudian mengklaim telah melancarkan serangan ke Israel itu apa motifnya sebetulnya? Ya kalau kita lihat sejarah pertahanan ya masing-masing itu kehadiran Israel ini sangat ditentang ya sejak 48. Kalau kita bicara negara kepada negara hubungan diplomatik kurang lebih hanya 7 tahun terjadi antara Yemen dengan Israel. Hanya 7 tahun setelah itu tidak ada hubungan diplomatik. Di era kontemporer jelas tidak ada karena kelompok Houthi ini mendominasi pemerintahan dan ingin seperti Taliban di Afghanistan ya, ingin kemudian menguasai secara penuh pemerintahan Yaman. Bagaimana arahnya selama Yaman dikuasai Houthi tentu akan menolak kehadiran Israel. Jadi ketika saat ini kemudian kenapa sih kemudian berani Houthi melawan Israel? Kalau menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama secara nation building memang menolak ya kehadiran Israel itu sendiri. Yang kedua adalah dari kelompok Houthi ingin menampilkan diri tidak hanya Hamas loh yang menyerang tapi dari Houthi ini juga berani untuk menembus pertahanan udara Israel. Itu data yang saya dapat juga rudal balistiknya sangat canggih ya sampai menembus pertahanan udara Israel. Itu nanti saya tanyakan ke Pak Cepi. Tapi begini Mbak, keuntungan dari Houthi ini apa Mbak dengan menyerang Israel? Keuntungannya adalah kemudian bisa menjadi semacam proksi ya karena kan data yang saya dapat juga didukung oleh Iran dan ada direct supply seperti itu senjata dan kemudian tidak semua rakyat di Yemen pro juga kepada Houthi, walaupun katakanlah kontra dengan Israel, tapi tidak kontra dengan Houthi-nya.
dan kemudian berani menunjukkan diri sebagai kelompok bersenjata yang mampu menembus pertahanan udara Israel. Oke. Ya, itu. Oke, berarti kurang lebih ini keuntungannya adalah Houthi ingin menguasai Yaman, bisa menguasai Salah Yaman dengan satunya menggunakan Israel sebagai toolsnya. Kurang Ya, lebih begitu ya, berarti. karena kan kebetulan ya dalam konteks Israel sedang konflik juga dengan negara-negara Timur Tengah. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Cepi. Pak Cepi, mungkin yang ingin kita dalami begini Pak, soal tadi ya Pak ya, jenis rudal balistiknya ini yang digunakan oleh Houthi Yaman apa sih Pak sampai bisa menembus pertahanan Israel? Ini kan klaim dari Houthi Yaman seperti itu ya? Oke, sebelum di situ saya perlu jelaskan dulu bahwa sekarang medan perang itu udah berpindah ya, eskalasinya ya. Tadinya di daratan, di lautan, di udara, di ruang angkasa, di cyber world. Dan sekarang ini medan pertempuran tuh ada di smart war namanya. Panggung perang itu di smart war. Jadi kecerdasan seseorang. Nah, sekarang bagaimana seberapa besar Houthi? Houthi itu cukup besar ya. Dari data terbatas yang bisa diakses itu Houthi ada 50 sampai 100 ribu personil yang terlatih ya. Dibandingkan misalnya Hamas atau kelompok-kelompok lainnya itu cuma puluhan ribu, dia cukup besar. Dan dengan digunakannya hypersonic ya, rudal hypersonic dengan kecepatan 5-20 mach itu menggambarkan bahwa para profesional Houthi ini juga memiliki kemampuan teknologi tinggi ya, karena itu sudah menggunakan katakanlah cyber ya, itu mungkin dia sudah menggunakan artificial intelligence, sudah menggunakan drone, sudah menggunakan autonomous system dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kita sekarang melihat panggung perang yang panggungnya bernama smart war. Itu sebabnya Israel juga tidak akan gegabah, dia akan hancur-burkan Houthi di Yaman misalnya, karena dia punya musuh tidak hanya di Yaman, dia punya musuh di selatan, di timur, dan musuh walaupun jauh itu biangnya mungkin dia anggap adalah Iran, karena Iran selama ini dideteksi sebagai pensuplai ya, dukungan dari kelompok-kelompok yang menyerang Israel. Sehingga dengan demikian maka walaupun kekuatan yang terpecah belah ini sulit untuk dideteksi, mereka tidak akan gegabah untuk menghancurkan salah satu kelompok terlebih dahulu, karena dia nggak tahu kan kalau dia menyerang katakanlah kelompok A di utara, mungkin yang merespon nanti di kelompok lain yang di arah lain, di arah yang timur atau ada arah barat, dan itu harus dengan penuh kalkulasi. Itu sebabnya perang besar belum akan pecah, dia masih akan dengan kalkulasi terbatas. Ya, oke Pak Cepi, kalau kita bicara soal konteks kemampuan militer rudal balistik yang dimiliki oleh Houthi Yaman, Pak, ini bagaimana kemampuan logistik di negara itu? Karena kalau kita bicara soal militer kan pasti bicara juga soal logistiknya. Oh iya, dan kemampuan logistik yang dimiliki itu jelas canggih ya, karena bayangkan Yaman itu negara dalam keadaan perang saudara ya, tidak bertuan lah dalam tanda petik. Ya, bagaimana suplai logistik bisa sampai ke mereka? Ya, itu jelas ada saluran-saluran yang sulit dideteksi. Kalau itu mudah dideteksi, dengan mudah juga Israel pasti sudah menghantam sebelum suplai-suplai itu sampai di tujuan. Nah, itu juga menjadi perhitungan tersendiri dalam perang-perang yang sporadis seperti ini. Oke, baik, kita menuju ke Mbak Jen. Kalau tadi Mbak Jen menyampaikan bahwa motif dari Houthi ini menyerang Yaman untuk menguasai teritori dari Yaman, kenapa kemudian ini juga memancing reaksi dari Amerika Serikat? Karena informasinya kan beberapa jam setelah Houthi Yaman ini menyerang Israel, Amerika Serikat melakukan penyerangan juga ke wilayah sana. Nah, kenapa itu sampai memancing reaksi dari Amerika Serikat? Kalau tujuannya untuk domestik negaranya ya? Ya, data yang saya dapat adalah sebelum kejadian yang 7 Oktober itu memang ada aktivitas-aktivitas di Red Sea, ya, Laut Merah, tentang Yemen ini. Dan kemudian terjadi 7 Oktober, kemudian Iran versus Israel, dan sekarang Yemen versus Israel. Jadi di sini saya melihat benang merahnya adalah tetap selain keuntungan domestik, tapi kemudian ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya Israel ini pertahanan udaranya tidak secanggih yang dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Jadi ada peluang untuk kemudian tidak takut untuk kepada Israel untuk menyerang seperti Israel menyerang katakanlah Iran gitu ya, seperti itu. Jadi saya melihatnya tidak hanya domestik tapi juga unjuk gigi ya, semacam kampanye militer. Oke, nah ini menarik. Kalau terakhir mungkin ya Mbak ya, jadi kalau tujuannya adalah unjuk gigi sebagai kampanye militer,
akan eskalasinya akan seberapa meningkat dengan adanya konflik antara Yaman dan juga Israel ini? Iya, kita bisa melihat refleksi tahun 2025 ya, bahwa Timur Tengah akan masih menjadi daerah yang konflik. Dan seberapa besar konflik itu tergantung bagaimana kemudian tadi ya, kalau Israel kita tahu sejak kehadirannya tahun 1948 didukung oleh Amerika, dan kemudian bagaimana pergeseran dari beberapa negara Timur Tengah tadinya pro sekarang menjadi kontra, dan yang memang keras dari awal menolak seperti Iran dan Yemen seperti itu ya. Jadi saya melihat tetap akan konflik di Timur Tengah. Bahkan saya mengutip perkataan dari UN Special Envoy untuk Yaman ya, Mr. Hansberg. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya Yaman fokus untuk meningkatkan ekonomi dalam negerinya, termasuk bagaimana kemudian menata atau membentuk tata pamung yang baik secara kenegaraan, dan juga fokus kepada hubungan diplomatik yang baik dengan semua negara. Tapi kemudian kan terjadi ya, sudah terlanjur terjadi kejadian ini. Jadi saya melihat posisi Israel akan terus menjadi proksi dari banyak hal. Entah kita tarik apakah ini ada keuntungan domestik atau tidak, atau memang hubungan antar negara semakin terlihat. Seperti Mesir kan ada semacam shifting ya, tadinya pro menjadi kontra seperti itu. Jadi saya tetap melihat 2025 warna Timur Tengah masih konflik. Dengan adanya ya Yaman ini ya, jadi semakin terlihat. Jadi semakin terlihat ya. Nanti kita lihat eskalasi konflik di Timur Tengah seperti apa. Terima kasih banyak Mbak Jen dan juga Pak Cepi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya.